Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 30 Juli. Renungan firman Tuhan berjudul Kembali kepada Gembala yang Sejati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang mulia, bahwa firman-Mu masih bisa kami renungkan dan kami sama-sama dengarkan saat ini. Kami memohon pertolongan-Mu atas kami, menuntun kami ketika kami mendengarnya. Tolong setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-34. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Domba adalah hewan lemah yang tidak punya naluri mengenali arah, mudah tersesat dan tidak mampu melindungi diri sendiri. Tanpa gembala, domba mudah terbunuh. Oleh karena itu, gembala bukan sekedar pemimpin, tetapi penjaga yang memelihara dan melindungi dombanya. Relasi antara gembala dan domba adalah hubungan ketergantungan dan kepercayaan. Domba harus mengikuti gembala agar aman, dan gembala sejati akan melindungi dombanya. Bacaan Alkitab hari ini mengkritik tajam gembala Israel, para pemimpin yang dipanggil untuk mengembalakan, tapi justru mementingkan dirinya sendiri. Gembala bukan hanya harus memberi makan, tetapi juga harus memimpin, memelihara, melindungi, dan merawat domba-dombanya. Namun mereka justru mengeksploitasi, memakan lemak, dan memakai bulu domba, dan mengabaikan yang lemah, sakit, dan tersesat. Kondisi ini bukan sekedar kegagalan fungsi, melainkan kerusakan moral dan rohani. Akibatnya, domba tercerai-berai, menjadi mangsa, dan kehilangan arah. Kepemimpinan tanpa hati Allah akan berujung pada kerusakan umat. Di tengah kegagalan para gembala, Allah menyatakan bahwa Ia sendiri akan menjadi gembala umat-Nya. Ia menghakimi gembala yang jahat, sekaligus bertindak untuk mencari, memulihkan, dan membawa pulang domba-dombanya. Kata kerja yang dipakai penuh keintiman, yaitu mencari, menyelamatkan, mengembalakan, membaringkan. Ungkapan seperti ini bukan menekankan kuasa, tetapi menunjukkan pada kasih yang aktif dan mendekat. Namun pemulihan umat juga disertai tindakan penyucian. Allah akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Ada domba gemuk yang menindas domba yang lemah, mendorong dengan tanduk dan merusak padang rumput. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan umat bukan hanya pada pemimpin, tetapi juga pada relasi internal yang tidak adil. Allah menolak spiritualitas yang egois, yaitu yang kuat memanfaatkan yang lemah. Oleh karena itu, Allah memulihkan keduanya, memperbaiki kepemimpinan, sekaligus membentuk komunitas yang mencerminkan keadilan dan kepedulian. Puncaknya adalah janji mesianik.
yaitu ada satu gembala, yaitu Daud hambaku yang akan mengembalakan mereka. Yang dimaksud bukan Daud secara literal, tetapi figur raja ideal yang dari garis Daud yang digenapi dalam Yesus Kristus sebagai gembala sejati. Di dalam Kristus terdapat damai dan pemeliharaan sempurna. Apakah Anda mengembalakan dengan hati Allah atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri? Apakah Anda menjadi domba yang sehat, yang membangun atau justru melukai sesama? Apakah Anda hidup di bawah tuntunan Sang Gembala sejati atau masih berjalan menurut arah Anda sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang bisa melihat sepenuhnya kami ini domba yang seperti apa selama ini. Atau kami yang menjadi pemimpin, mungkin di dalam gereja, ataupun di dalam keluarga, ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kami masing-masing, yang dipanggil sebagai para gembala. Ada orang-orang atau domba-domba yang Tuhan titipkan kepada kami. Apakah kami menjadi orang-orang yang mengeksploitasi, yang membuat domba-domba yang Tuhan percayakan itu menderita, bukan semakin sehat, tetapi justru makin sakit? Tuhan, periksalah hati kami. Kalau Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak berkenan yang kami lakukan hari-hari ini, kami mohon Tuhan yang kembali menegur, menyucikan, dan mendewasakan hati kami, agar kami menjadi semakin serupa dengan gembala yang sejati itu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi teladan tertinggi di dalam hal ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.